Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Brian Santoso. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus value engineering pembangunan gedung perusahaan. Jadi pada tahun 1994, 4 tim melakukan penelitian. 4 tim tersebut terdiri dari arsitektur, struktural, mekanik, dan elektronik. Anggota tim diambil dari kantor konsultan VE, perencana, dan pemilik atau owner. Fasilitas kantor pusat komersial ini terdiri dari sekitar 800.000 kaki persegi ruang dengan tingkat 3 parkir basement bawah tanah, 3 tingkat toko, 1 tingkat mezanin untuk restoran, dan 2 menara kantor dengan 17 lantai. Desain berada pada tahap pengembangan desain 60% dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta US dollar. Kendala utama dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan. Tim ini menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide-ide ini, 50 proposal termasuk alternatif ditulis dan direkomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US. Jika semua proposal ini dilaksanakan, mereka akan menghasilkan penghematan tahunan tambahan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas sebesar 500.000 US per tahunnya. Untuk ringkasan hasilnya, tim ini menghasilkan seperti yang tadi 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Lalu ada juga proposal yang direkomendasikan yang diajukan tim value engineering atau VE, yaitu dari arsitektur 16 proposal, struktural 5, mekanis 15, kelistrikan 9 dengan total 45 proposal. Untuk initial saving dan life cycle saving sudah tertera di sana. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi bagian arsitektural. Dari desain aslinya, di setiap menara 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi. Lift yang sama ini melayani podium shopping dan menara kantor 18 lantai. Dan untuk desain yang diusulkan, ditambahkan 2 elevator hidrolik sebesar 2.500 pon di ruangan bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atas, dan stop office tower elevator di lantai dasar atas. Lalu menurut diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan ruang diperoleh pada tingkat basement 1 sampai 3. Selain itu, proposal ini meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift akses melayani tingkat ruang bawah tanah akan dapat diakses yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Berikut untuk penghematan life cycle cost-nya, namun dalam dolar US. Jadi di sini biaya modal asli sebesar 1.558.17, ini dalam US Amerika Serikat, diusulkan sekitar segitu, tabungan segitu, dan total simpanan siklus hidup sebesar 1.159.257 US dollar. Dan ini untuk desain asli didapatkan US 1.558.17 dolar. Desain yang diusulkan sebesar 499.295 US dollar. Sehingga bisa ditarik kesimpulan mendapat tabungan sebesar 1.058.722 US. Untuk presentasi penghematannya sebesar 73,6%, yaitu dari total penghematan dibagi dengan total biaya asli. Untuk yang kedua, yaitu struktur. Desain asli konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah ribis slab beton cor tempat atau chip
yang membentang di antara balok beton chip. Sebuah slab topping 7 cm ditempatkan di atas lantai. Dan untuk desain yang diusulkan, yaitu menggunakan papan pracetak beton, berongga beton, patekan. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain slab saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan memiliki setebal 25 cm dengan lempengan topping 7 cm. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan span 10 meter. Rentang jelas 9 meter. Antara balok beton, chip berjarak ke arah north ke south. Diskusi yang hasilnya adalah desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Selain itu, seorang spesialis dalam pembangunan produk pracetak struktur sangat merekomendasikan pembangunan atau penggunaan papan berongga inti karena ekonomis dan tersedia. Dan ini untuk penghematan life cycle cost-nya, yaitu dalam US dollar. Siklus hidupnya sebesar 1.441.800 US dan simpanannya yaitu sebesar sama 1.441.800. Untuk presentasi total penghematannya sendiri di angka 33,9% dari total penghematan dibagi total biaya asli. Oke, yang ketiga yaitu pada mekanikal. Untuk desain asli, desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi panas (TES) yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 214 ton. Pendingin beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan atau dingin untuk periode puncak dan untuk penggunaan darurat. Untuk desain yang diusulkan yaitu menghilangkan level basement 4 dan 5, memindahkan ruang pompa ke level basement 4. Dengan catatan proposal hanya diimplementasikan jika elevator dihentikan di lantai dasar. Matras lantai harus dijatuhkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang lift di bawah lift yang berhenti di lantai atas. Juga hanya 1 receiver menara yang diusulkan untuk sistem tes yang baru. Diskusinya, alternatif ini membutuhkan sekitar 124.000 US konstruksi tangki dan dampak sewa berkurang karena regulasi ruang pompa dan lantai 1 ke ruang bawah tanah. Lalu yang kedua, luas tangki yang terlibat yaitu sebesar 7 meter dikali 36 dikali totalnya 3 lantai menjadi 756 meter kubik. Biaya sewa hilang per tahun sebesar 30,15 US. Dan untuk area tangki sebesar 300 US per tahunnya. Berikut adalah untuk penghematan life cycle cost. Untuk presentasinya didapatkan dengan angka 36%. Yang keempat, elektrikal. Elektrikal desain aslinya yaitu sistem yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung dengan 4 transformator kilovolt ampere, terdiri dari 1 set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai bangunan dan papan distribusi. Daya umum MSB dihubungkan melalui transfer pemindahan otomatis ATS untuk memisahkan generator darurat. Lalu untuk desain yang diusulkan itu adalah hapus sistem saluran bus, kurangi ukuran peralatan dengan menggunakan HVAC, gunakan lebih dari 2 untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder. Hubungkan semua dengan kabel
13,8 loop. Diskusinya, sistem yang dirancang sangat mahal. Lalu penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Lalu sistem yang dirancang mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Berikut untuk penghematan life cycle cost-nya dalam dolar US atau Amerika Serikat didapatkan di angka 1.897.974 US. Untuk biaya desain aslinya di sini sudah ada beberapa, kemudian didapatkan dengan total 2.515.380 US. Untuk biaya desain yang diusulkan dengan total 781.41 US. Sehingga untuk presentasi didapatkan dengan angka 74,7% dari total penghematan dibagi dengan total biaya asli. Sekian untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ringkasan dari tugas berikut bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.